Sahabat Katolik yang terkasih, Jumat Agung adalah hari peringatan penyaliban dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi umat Kristiani. Wafatnya Tuhan Yesus ini dipercayai sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia agar bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Peristiwa duka ini merupakan salah satu perayaan sakral bagi umat Kristiani. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 tertulis bahwa wafatnya Tuhan Yesus merupakan bagian terpenting akan perjalanan hidupnya. Tuhan Yesus wafat, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, sesuai apa yang telah dijanjikan Tuhan selama ini. Mengutip dari Christianity.com, Jumat Agung menjadi hari ketika murka dan belas kasih bertemu di kayu salib. Sahabat Katolik yang terkasih, channel ini akan merangkum beberapa fakta unik tentang Jumat Agung yang mungkin belum kita ketahui. Namun sebelum itu, jangan lupa berlangganan channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Tidak ada misa. Tidak akan ada perayaan di gereja pada hari Jumat Agung. Satu-satunya sakramen dirayakan selama ini adalah baptisan, tobat, dan pengurapan orang sakit. Selama periode ini, salib, lilin, dan kain altar biasanya diangkat dari altar. Suasana hening dan berduka sebagai ritual perayaan Jumat Agung. Jumat Agung merupakan salah satu rangkaian perayaan Paskah umat Kristiani setelah Kamis Putih. Pada hari perayaan ini, umat Kristiani mengenakan pakaian berwarna gelap untuk menunjukkan suasana duka. Dalam beberapa aliran Kristen, suasana ibadah atau misa Jumat Agung dibuat hening tanpa lagu. Suasana ini menjadi bentuk penghormatan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Dianggap perayaan namun menyimpan kesedihan. Nama Jumat Agung membuatnya terdengar seolah-olah ini adalah acara yang meriah. Bagi banyak orang saat ini, Jumat Agung diperingati dengan khotbah dan makan malam di restoran terbaik di lingkungan mereka. Sementara bagi mereka yang religius, hari ini sebenarnya tentang kematian dan penyiksaan Tuhan Yesus. Tanggal yang berbeda. Tak ada tanggal yang tetap setiap Paskah. Perhitungan Barat didasarkan pada kalender Gregorian, sedangkan perhitungan Timur tergantung pada kalender Julian. Tanggal pasti penyaliban Tuhan Yesus menurut peneliti. Pada tahun 1985, dua peneliti Universitas Oxford menerbitkan sebuah makalah yang menyebut tanggal 3 April 33 Masehi sebagai tanggal asli penyaliban. Mereka memperoleh tanggal itu dari tabel astronomi, dokumentasi Alkitab, dan tahun istilah Pontius Pilatus sebagai prokurator di Yudea pada 26-36 Masehi. Para peneliti menunjukkan bahwa keempat Injil setuju penyaliban terjadi selama festival Paskah. Tuhan Yesus dipercaya disalib bukan di tangan. Banyak ahli agama percaya bahwa Tuhan Yesus disalibkan dengan paku yang ditancapkan di pergelangan tangannya, bukan di telapak tangan. Dr. Francis Pierre Barbet menulis sebuah buku berjudul A Doctor at Calvary, di mana dia mengatakan bahwa manusia dapat menahan berat badannya sendiri dengan kekuatan tulang dan ligamen di pergelangan tangan, tetapi tidak dengan telapak tangan saja. Barbet lantas mengemukakan bahwa jika Tuhan Yesus dipaku hanya di tangannya, dia akan jatuh ke tanah. Pada saat kematian Tuhan Yesus, penyaliban telah dilakukan selama sekitar 600 tahun
dan merupakan prosedur terperinci yang dirancang untuk menjadi proses yang sangat menyakitkan bagi korban. Umat melakukan penyaliban. Pada Jumat Agung, beberapa masyarakat kerap menggelar aksi teatrikal untuk mengenang jasa Tuhan Yesus. Namun ternyata hingga hari ini masih ada juga yang melakukannya secara sungguhan. Meskipun dikecam oleh pihak gereja, Mic.com melaporkan ada orang-orang yang dalam suatu tindakan iman memaku salib untuk memberlakukan kembali penyaliban teatrikal Jalan Salib Paskah. Perayaan Jumat Agung pertama kali. Meski perayaan ini dirayakan setiap tahunnya, pernahkah kamu bertanya kapan hari itu pertama kali dirayakan? Menurut beberapa sumber, hari itu pertama kali dirayakan beberapa ribu tahun lalu. Para penulis menggunakan data historis yang dimulai dengan pemerintahan Kaisar Tiberius di era Kekaisaran Romawi. Para penulis menetapkan dalam buku mereka bahwa tanggal Jumat Agung pertama adalah tanggal 3 April. Lonceng gereja dibunyikan 33 kali. Ada banyak berbagai tradisi dan ritual yang mewarnai Jumat Agung dari seluruh dunia. Beberapa di antaranya mencakup salib berukuran sedang yang ditempatkan di pusat altar di gereja yang bagi umat paroki dapat disentuh. Lalu ada beberapa misa gereja yang diakhiri dengan lonceng berdentang 33 kali berturut-turut untuk mewakili setiap tahun kehidupan Tuhan Yesus. Inilah mitos dan legenda yang menyulut tradisi Paskah. Prosesi para pendosa. Di distrik bersejarah Quito, Ekuador, ada seorang laki-laki yang disebut Kukurokos yang mengenakan jubah ungu dan hiasan kepala bertopeng dan berjalan dalam prosesi khusus pada Jumat Agung. Mereka bergabung dengan orang Ekuador lainnya dan menyeret kayu salib yang berat untuk mengambil bagian dalam prosesi para pendosa. Acara ini menarik sekitar 250.000 orang setiap tahunnya. Jumat Agung akhirnya jadi hari libur nasional di Kuba. Jumat Agung baru 10 tahun lalu menjadi hari libur nasional di Kuba, setidaknya sejak tahun 2012. Ini terjadi karena pada bulan Maret di tahun itu, Paus Benediktus ke-16 mengunjungi negara Karibia tersebut dan meminta Presiden Raul Castro untuk menjadikan hari istimewa 6 April sebagai hari libur umum. Castro dilaporkan memberikan jawaban kepada Paus sebelum Paus meninggalkan negara itu. Ini adalah pertama kalinya Jumat Agung diakui oleh pemerintahan negara tersebut sejak mereka menghapus hari raya keagamaan pada tahun 1960-an. Natal pun dipulihkan kembali setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1998. Prosesi memanggul salib di Yerusalem. Dilansir dari kompas.com, peringatan Jumat Agung di Yerusalem dilakukan sangat sakral, mengingat kota tersebut merupakan lokasi Tuhan Yesus dihukum mati. Para pesiara mengikuti upacara memanggul salib dan berjalan ke Bukit Golgota. Setelah itu, pesiara juga mengikuti prosesi tradisi malam ketika Tuhan Yesus dikuburkan. Demikian sahabat Katolik sekalian, itu tadi beberapa fakta unik tentang Hari Raya Jumat Agung. Semoga bisa sedikit menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video sahabat Katolik lainnya. Salve!